Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dina Wahyuni sebagai moderator dan teman-teman kelompok saya yaitu Eksantia Kumala Syafen, Indah Pramudita, Muhammad Furkan, Nadia Oktaviani, Olivina Wasafratiwi dan Zuliandra Ilham. Nah, di sini kami membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran RP kelas 2 yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran kedua. Nah, materi pertama penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Nadia Oktaviani. Kepada Nadia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang mana satuan pendidikannya yaitu Sekolah Dasar Negeri kelas 2 semester 1 tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah dan pembelajaran kedua dengan alokasi waktu 1 hari. Nah, pada poin pertama yaitu kompetensi inti, yaitu KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Baiklah, langsung saja kepada kompetensi dasar dan indikator. Nah, pada KD 3.1 pada pembelajaran PPKN yaitu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dengan indikator 3.1.1 yaitu menyebutkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. 3.1.2 menunjukkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Dan indikator 3.1.3 yaitu mengaitkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Nah, pada KD 4.1 yaitu menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila dengan indikator 4.1.1 yaitu menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu KD 3.1 merinci ungkapan ajakan pemerintah penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Nah, pada indikatornya 3.1.1 yaitu menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. 3.1.2 merincikan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Nah, KD 4.1 yaitu menirukan ungkapan ajakan perintah penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Dengan indikator menceritakan ungkapan pengalaman penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. Pada mata pelajaran PJOK dengan KD 3.1 yaitu memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Dengan indikator menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar dan melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. KD 4.1 mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Dengan indikator mempraktikkan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Nah, tujuan selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama dengan diberikan gambar perisai burung Garuda peserta didik dapat mengidentifikasi simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan gambar, peserta didik dapat menunjukkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. 3. Dengan diberikan contoh penerapan sila pertama pada Pancasila, pada gambar, peserta didik dapat mengaitkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. 4. Dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, peserta didik dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. 5. Dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, peserta didik dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat.
6. Dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, peserta didik dapat merincikan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. 7. Dengan diberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila pada teks percakapan, peserta didik dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. 8. Dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. 9. Dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Dan yang 10, dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Dengan karakter yang diharapkan yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dengan materi pembelajaran yaitu PKN, hubungan simbol dengan bunyi sila pada Pancasila, lalu bahasa Indonesia yaitu mengenai ungkapan, dan PJOK mengenai gerak dasar berjalan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya dibahas oleh Indah Pramudita. Kepada Indah kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai pendekatan dan metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan dengan pendekatan saintifik. Yang kedua, metodenya dengan permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Yang selanjutnya yaitu sumber dan media pembelajaran. Yaitu yang pertama pada buku siswa tema Hidup Rukun kelas 2, yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi tahun 2017, yang diterbitkan pada Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Yang kedua itu gambar burung Garuda. Yang ketiga gambar simbol-simbol sila Pancasila. Yang keempat teks percakapan Udin dan Mutiara. Yang kelima gambar gerak dasar berjalan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Yaitu pertama guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing yang memuat sikap religius. Yang kedua, guru membuka pembelajaran dengan mengemukakan tema yang akan digunakan pada pembelajaran. Tema yang digunakan adalah hidup rukun. Yang ketiga, siswa mengamati gambar yang terdapat pada buku siswa. Guru memancing motivasi siswa dengan bertanya jawab dengan siswa. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di bawah gambar utama dapat digunakan sebagai bahan untuk bertanya jawab dengan siswa. Yang kelima, pertanyaan besarnya adalah bagaimana agar kerukunan dapat terjaga di rumah, tempat bermain, sekolah, dan masyarakat. Yang keenam, guru merespon setiap jawaban siswa sehingga terjadi suasana diskusi yang hidup. Yang ketujuh, pertanyaan besar tersebut akan dijawab dengan kegiatan pembelajaran menggunakan tema hidup rukun. Yang kedelapan, guru menyampaikan subtema yang akan digunakan untuk pembelajaran, yaitu hidup rukun di rumah, yang perlu diketahui bahwa kegiatan pembelajaran bertujuan untuk mencari kompetensi dasar yang sudah dipetakan dalam subtema. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya dibahas oleh Olivina. Kepada Olivina kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh kepada Purkan. Kepada Purkan kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan berjalan selama 150 menit. Yang pertama yaitu siswa mengamati gambar perisai burung Garuda yang terdapat simbol-simbol pada Garuda. Yang selanjutnya, siswa dibimbing oleh guru untuk memahami simbol-simbol Pancasila. Selanjutnya, siswa mengamati simbol sila pertama, kedua, dan ketiga, keempat, dan kelima.
Selanjutnya, siswa bersama-sama membaca teks Pancasila seperti yang terdapat pada buku siswa. Selanjutnya, siswa memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila. Selanjutnya, siswa menunjuk gambar simbol sila-sila pada Pancasila. Kemudian menuliskan bunyi sila yang sesuai. Selanjutnya, guru mengamati kemampuan siswa dalam memasangkan simbol dengan sila-sila pada Pancasila. Selanjutnya, siswa mengamati gambar-gambar keluarga yang beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya, siswa menyebutkan bunyi sila pada Pancasila yang sesuai dengan gambar-gambar yang ditunjukkan. Selanjutnya, guru memotivasi siswa agar menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan beribadah di dalam keluarga. Selanjutnya, siswa mencari informasi mengenai contoh-contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian siswa dapat menunjukkan contoh-contoh penerapan sila pertama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa menceritakan pengalaman dalam menerapkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, guru mengamati pemahaman siswa mengenai pengamalan sila pertama pada Pancasila di rumah. Selanjutnya, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 sampai dengan 4 siswa. Selanjutnya, siswa membaca teks percakapan yang terdapat pada buku siswa. Teks tersebut digunakan untuk mencapai muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Selanjutnya itu siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan diskusi di dalam kelompok. Selanjutnya, siswa menuliskan hasil diskusi pada tempat yang tersedia. Pertanyaan nomor 1 untuk mencapai KD 3.1 dan 4.1 Bahasa Indonesia. Siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat dalam teks cerita tentang hidup rukun. Guru menggunakan rubrik penilaian 2 untuk mengamati kemampuan siswa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 untuk mencapai KD PPKN, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Guru menggunakan rubrik penilaian 1 untuk mengamati kemampuan siswa. Selanjutnya, siswa menceritakan tentang pengalamannya menerapkan sila kedua Pancasila di rumah. Selanjutnya, sikap yang dikembangkan pada kegiatan diskusi ini adalah percaya diri dan santun. Pada kegiatan diskusi ini diterapkan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menggali informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, siswa mengamati gambar gerak dasar berjalan. Siswa memperhatikan guru memperagakan gerak dasar berjalan seperti mengamati, menanya, dan menggali informasi. Selanjutnya, siswa memperagakan sesuai contoh guru, yaitu mencoba dan menalar. Selanjutnya, gerak dasar berjalan dikembangkan dengan berjalan berpasangan atau jalan beregu. Selanjutnya, petunjuk untuk permainan hewan berjalan. Yang pertama yaitu siswa berdiri melingkar, sedangkan guru berdiri di tengah. Kedua, guru memberi aba-aba nama hewan, siswa menirukan gerakan hewan yang disebutkan guru. Yang ketiga, pada saat siswa menirukan gerakan hewan, guru mengacungkan jari menunjukkan sebuah angka. Yang keempat, siswa mencari teman sebanyak angka yang ditunjukkan oleh guru sambil berjalan menirukan gerakan hewan tersebut. Kelima, yaitu siswa yang tidak mendapatkan teman diminta untuk menyanyi. Selanjutnya, pada permainan ini, guru dapat mengamati sikap sportif yang ditunjukkan oleh siswa. Selanjutnya itu kegiatan penutup yang akan berjalan selama 15 menit. Yang pertama yaitu bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang kedua, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga itu guru melakukan refleksi kepada peserta didik. Yang keempat, guru melakukan evaluasi. Yang kelima, guru melakukan tindak lanjut. Dan keenam,
Guru mengajak siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Furqan. Selanjutnya dibahas oleh Olivina kepada Ovin, kami persilahkan. Baiklah, akan saya lanjutkan. Yang kedua, bentuk instrumen penilaian. Yang pertama, bentuk instrumen penilaian sikap, yaitu sikap siswa yang muncul ketika proses pembelajaran. Contoh format jurnal untuk penilaian sikap dapat kita lihat. Yang pertama ada nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Yang kedua yaitu instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan. Contoh rubriknya kita ambil dari PKN, yaitu rubrik bercerita penerapan sila pertama pada Pancasila dalam KD 3.1 dan KD 4.1. Aspek atau kriterianya yang pertama menyebutkan contoh perilaku sesuai dengan sila pertama pada Pancasila minimal 3 contoh. Skor yang pertama itu skor 4 itu semua contoh penerapan sila pertama Pancasila disebutkan dengan benar. Skor ketiga, 2 contoh penerapan sila pertama Pancasila disebutkan dengan benar. Yang skor kedua, 1 contoh penerapan sila pertama Pancasila disebutkan dengan benar, dan skor 1 belum bisa menyebutkan contoh penerapan Pancasila pertama pada Pancasila dengan benar. Yang ke aspek selanjutnya itu kesesuaian isi cerita dengan penerapan sila pertama pada Pancasila. Skor yang keempat yaitu isi cerita sesuai dengan penerapan sila pertama pada Pancasila diceritakan tanpa bantuan guru. Dan skor ketiga ada sebagian cerita yang belum sesuai, namun diceritakan tanpa bantuan guru. Skor kedua ada sebagian cerita yang belum sesuai, diceritakan dengan bantuan guru. Dan skor 1 yaitu cerita tidak sesuai dengan penerapan sila pertama pada Pancasila. Baiklah, selanjutnya sikap yang dapat diamati dan dikembangkan adalah percaya diri. Kemudian pada mata pelajaran bahasa Indonesia, pengetahuannya dapat itu menentukan dan menjelaskan ungkapan di dalam teks. Aspek atau kriteria yang pertama yaitu ketepatan ungkapan. Skor 4 yaitu semua ungkapan di dalam teks dapat disebutkan dengan benar. Skor 3 ada beberapa ungkapan yang belum disebutkan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor 2 ada beberapa ungkapan yang belum disebutkan dengan benar dengan bantuan guru. Dan skor 1 yaitu belum bisa menyebutkan ungkapan di dalam teks dengan benar dengan bantuan guru. Keterampilannya yaitu menuliskan arti ungkapan dalam kalimat. Aspek
Aspek yang pertama yaitu ketepatan arti ungkapan. Skor 4, semua ungkapan di dalam teks dapat diartikan dengan benar. Skor 3, ada beberapa ungkapan yang belum diartikan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor 2, ada beberapa ungkapan yang belum diartikan dengan benar dengan bantuan guru. Skor 1, belum bisa mengartikan ungkapan di dalam teks dengan benar dengan bantuan guru. Sikap yang dapat diamati dan dikembangkan yaitu teliti. Selanjutnya mata pelajaran PJOK dengan berupa rubrik penilaian mempraktikkan gerakan dasar berjalan pada KD 3.1 dan 4.1. Aspek yang pertama berupa pengetahuan yaitu menjelaskan gerak dasar berjalan, sikap tubuh, langkah kaki dengan benar. Skor 4 yaitu sikap tubuh dan langkah kaki dalam berjalan dijelaskan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor 3, ada beberapa sikap tubuh dan langkah kaki yang belum benar dijelaskan tanpa bantuan guru. Skor 2, ada beberapa sikap tubuh dan langkah kaki yang belum dijelaskan dengan bantuan guru. Dan skor 1 masih belum bisa menjelaskan sikap tubuh dan langkah kaki dengan benar dengan bantuan guru. Aspek keterampilan yaitu mempraktikkan gerakan dasar berjalan berupa sikap tubuh, langkah kaki, dan arah berjalan dengan benar. Skor 4, dapat mempraktikkan gerakan dasar berjalan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor 3, ada salah satu kriteria yang masih salah. Dan skor kedua, hanya satu kriteria yang benar, dan skor 1, sikap tubuh, langkah kaki, dan arah dalam berjalan masih salah. Sikap yang dapat diamati dan dikembangkan yaitu disiplin. Kemudian, saya ingin menjelaskan masalah refleksi. Yang pertama, hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian. Yang kedua, siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang ketiga, hal-hal yang menjadi catatan keberhasilan. Yang keempat, hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Kemudian ada remedial. Yang pertama, guru memberikan bimbingan bagi siswa yang belum mampu memahami hubungan antara simbol dan sila-sila pada Pancasila. Yang kedua, guru memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan sila pertama dan kedua Pancasila bagi siswa yang belum mampu menceritakan pengalamannya menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila. Selanjutnya itu pengayaan. Yang pertama, guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang sudah mampu menghubungkan simbol dengan sila-sila pada Pancasila. Yang kedua, guru memberikan tugas lanjutan bagi siswa yang telah mampu menceritakan pengalaman menerapkan sila pertama dan kedua pada Pancasila di rumah. Guru menugaskan siswa menuliskan cerita tersebut. Yang ketiga, guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang telah mampu mengartikan ungkapan dengan benar. Dan yang keempat, guru memberikan latihan lanjutan bagi siswa yang mampu melakukan gerakan dasar berjalan, berpasangan atau beregu, serta mendirikan gerakan hewan berjalan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Olivina. Selanjutnya dibahas oleh Eksantia. Kepada Eksantia kami persilahkan. Selanjutnya terdapat lampiran, yaitu ada bahan ajar. Di sini ada bahan ajar untuk mata pelajaran PPKN, yaitu tentang, tolong scroll lagi, moderator. Yaitu tentang hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang, scroll lagi. Yaitu tentang pengalaman sila Pancasila. Jadi di situ terdapat gambar sikap-sikap apa yang menjadi contoh dari penerapan sila-sila Pancasila. Lalu lampiran selanjutnya ada LKPD. LKPD-nya memilih dengan topik hubungan gambar pada lambang Pancasila dengan sila-sila Pancasila, lalu dengan tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan simbol dengan bunyi-bunyi sila pada Pancasila dengan benar, lalu peserta didik dapat mengaitkan simbol dengan bunyi sila-sila Pancasila dengan benar. Petunjuk pengerjaan, berdoa sebelum mengerjakan LKPD, lalu tuliskan identitas, lalu ikuti setiap petunjuk yang diberikan, dan terakhir tanyakan pada guru jika ada yang tidak dimengerti. Lalu
Langkah pengerjaannya, yang pertama peserta didik mencocokkan gambar pada lambang Pancasila dengan bunyi sila Pancasila yang tepat. Lalu yang kedua, peserta didik kemudian diminta untuk menuliskan contoh penerapan dari sila Pancasila sebanyak mungkin. Lalu yang ketiga, peserta didik menuliskan cerita yang terkait dengan penerapan Pancasila sila pertama. Ini untuk bagian mencocokkan tadi. Lalu yang selanjutnya untuk memberikan contoh dan menuliskan cerita. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Exantia. Materi selanjutnya mengenai media pembelajaran akan dibahas oleh Zuliandra Ilham. Kepada Zuliandra kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya terdapat lampiran 3 yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yang pertama yaitu gambar Garuda Pancasila. Seperti gambar yang tertera. Untuk media yang kedua yaitu video pembelajaran. Selanjutnya masuk ke kisi-kisi soal evaluasi. Yang mana muatan pembelajarannya yaitu PKN dan KD-nya KD.1 yaitu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Untuk indikator kompetensinya 3.1.1 menyebutkan simbol dan bunyi sila-sila Pancasila dengan benar. 3.1.2 menunjukkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Untuk indikator 3.1.3 mengaitkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Indikator soal yang pertama disajikan soal siswa dapat menyebutkan lambang sila pertama Pancasila. Yang kedua disajikan soal untuk yang pertama ranahnya ranah pengetahuan. Dan untuk tekniknya tes dan jenis penilaiannya tertulis, bentuknya pilihan ganda. Dan untuk nomor soal 1 dan untuk nomor soal 2 yaitu disajikan soal peserta didik dapat menyebutkan ini untuk ranahnya ranah pengetahuan, tekniknya teknik tes, jenis penilaiannya tertulis, bentuknya pilihan ganda. Untuk soal nomor 2. Untuk yang ketiga disajikan pernyataan siswa dapat menunjukkan pengalaman sila pada Pancasila. Untuk ranahnya ranah pengetahuan, teknik penilaiannya tes, jenis penilaiannya tertulis, bentuk penilaiannya pilihan ganda. Nomornya nomor soal 3. Selanjutnya disajikan soal siswa dapat menganalisis disajikan pernyataan siswa dapat menunjukkan pengalaman sila pada Pancasila. Selanjutnya disajikan soal siswa dapat menganalisis contoh perbuatan yang mencerminkan rasa syukur. Untuk selanjutnya disajikan soal siswa dapat menganalisis sikap pengalaman sila pertama Pancasila kepada lingkungan sekitar. Untuk ranahnya ranah pengetahuan, teknik penilaiannya tes, jenis penilaiannya tertulis, dan bentuk penilaiannya pilihan ganda. Next, moderator. Selanjutnya terdapat soal evaluasi, yang mana soal pertamanya yaitu sila 1 Pancasila dilambangkan dengan simbol yang A padi dan kapas, B bintang, C kepala banteng, D pohon beringin. Soal yang kedua, sila keempat Pancasila dilambangkan dengan simbol yang A padi dan kapas, B bintang, C kepala banteng, D pohon beringin. Soal yang ketiga, perhatikan gambar simbol Pancasila berikut, yaitu gambar
yaitu gambar padi dan kapas. Bunyi sila yang cocok dengan simbol di atas adalah sila ke A1, B2, C3, D4. Soal nomor 4, perhatikan gambar simbol Pancasila berikut. Itu gambar simbol beringin. Bunyi sila yang cocok dengan simbol di atas adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, D. Persatuan Indonesia. Soal yang kelima, menjaga kelestarian alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan adalah bentuk pengalaman Pancasila, yaitu sila yang A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Selanjutnya terdapat kunci jawaban seperti yang terlampir. Baik, mungkin hanya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zul. Itulah penyampaian dari RPP dari kami kelompok 2. Nah, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan masukan terhadap rancangan RPP yang telah kami buat? Jika ada, mohon raise hand. Saya ulangi, apakah ada dari teman-teman semua yang ingin memberikan masukan kepada rancangan RPP yang telah kami buat? Baik, jika tidak ada, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Jika ada, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Jika tidak ada, maka kami akan menutup perkuliahan ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah masuk dalam Zoom. Kami dari kelompok 2 izin menutup perkuliahan kita hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada ucapan yang salah dalam penyampaian kelompok kami ucapkan mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.